Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitra Kusuma dengan NIM 34031800003. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang siklus, metode, dan teknik pengembangan sistem informasi. Dan saya di sini akan menjelaskan materi tentang teknik. Penjelasan dari teknik. Teknik adalah pendekatan bagaimana menggunakan alat-alat dan peraturan-peraturan yang melengkapi satu atau lebih tahapan-tahapan dalam siklus pengembangan sistem informasi. Selanjutnya, teknik-teknik dalam proses pengembangan sistem informasi. Di antaranya ada teknik struktur, merupakan pendekatan formasi untuk memecahkan masalah-masalah dalam aktivitas bisnis menjadi bagian kecil yang dapat diatur dan berhubungan untuk nanti kemudian dapat disatukan kembali menjadi satu kesatuan yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Pengembangan struktur adalah proses yang berorientasi kepada teknik yang digunakan untuk merancang dan menulis program secara jelas dan konsisten. Selanjutnya ada desain struktur. Merupakan salah satu proses berorientasi teknik yang digunakan untuk memilah-milah program besar ke dalam hierarki modul-modul yang menghasilkan program komputer yang lebih kecil agar mudah untuk diimplementasikan dan dipelihara atau dirubah. Selanjutnya ada analisis struktur modern. Merupakan teknik yang berorientasi kepada proses yang paling populer dan banyak digunakan saat ini. Selanjutnya ada pemodelan data. Merupakan suatu teknik yang berorientasi kepada data dengan menunjukkan sistem hanya datanya saja, terlepas dari bagaimana data tersebut akan diproses atau digunakan untuk menghasilkan suatu informasi. Yang selanjutnya ada rekayasa informasi. Merupakan perpaduan dari pemodelan data dan proses, juga memberikan penekanan baru terhadap pentingnya perencanaan sistem informasi. Nama saya Tebi Alisa dari kelas akuntansi A, NIM 34030180002. Pertama, siklus life cycle. Dalam hal ini, siklus sistem informasi akuntansi adalah tahapan-tahapan dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam mengembangkan sistem informasi, tanpa memperhatikan sistem informasi jenis apa yang akan dibuat dan seberapa luas yang harus dihasilkan. System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. Langkah-langkah yang digunakan meliputi 1. Melakukan survei dan menilai kelayakan proyek pengembangan sistem informasi. 2. Mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang sedang berjalan. 3. Menentukan permintaan pemakai sistem informasi. Dan 4. Memilih solusi atau memecahkan masalah yang paling baik. 5. Menentukan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Metode prototyping. Metode prototyping sebagai suatu paradigma baru dalam pengembangan sistem informasi tidak hanya sekedar suatu evolusi dari metode pengembangan sistem informasi yang sudah ada, tetapi sekaligus merupakan revolusi dalam mengembangkan sistem informasi manajemen. Lalu ada karakteristik metode prototyping meliputi langkah-langkah sebagai berikut, yaitu 1. Pemilihan fungsi. 2. Penyusunan sistem informasi. Ketiga, ada evaluasi. Dan keempat, penggunaan selanjutnya. Lalu ada jenis-jenis prototyping meliputi 1. Feasibility prototyping. 2. Requirement prototyping. 3. Ada design prototyping. Dan keempat, ada implementation prototyping. Teknik-teknik prototyping meliputi 3, yaitu 1. Perancangan model, perancangan dialog, dan simulasi.
Perkenalkan, nama saya Renata Nia dengan NIM 340318100008. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi. Metodologi adalah rincian secara menyeluruh dari siklus pengembangan sistem informasi yang mencakup langkah demi langkah tugas dari masing-masing tahapan. Aturan yang harus dijalankan oleh individu dan kelompok dalam melaksanakan tugas, standar kualitas dan pelaksanaan dari masing-masing tugas, teknik-teknik pengembangan yang digunakan untuk masing-masing tugas ini berkaitan dengan teknologi yang digunakan oleh pengembang. Keunggulan dan kelemahan dari metode prototyping. Keunggulan dari metode ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, end user dapat berpartisipasi aktif, penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan, dan yang terakhir, mempersingkat waktu pengembangan sistem informasi. Kelemahan dari metode ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, proses analisis dan perancangan terlalu singkat, mengesampingkan alternatif pemecahan suatu masalah, kurang fleksibelnya dalam menghadapi perubahan, prototyping yang dihasilkan tidak selamanya mudah dirubah, dan yang terakhir, prototyping terlalu cepat selesai. Rapid Application Development atau RAD adalah penggabungan dari beberapa metode atau teknik terstruktur. RAD ini menggunakan metode prototyping dan teknik terstruktur lainnya untuk memenuhi kebutuhan user dan perancangan sistem informasi. Metode subsystem. Metode ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, masalah relatif bagi setiap orang, masalah tidak terstruktur, menyusun problematic diagram dan rich picture, menyusun konsep model terdiri dari sistem informasi dan strategi yang mungkin digunakan, membandingkan antara masalah dalam tahap 2 dengan model pada tahap 3 ke atas. Diskusi untuk menghasilkan sistem informasi dan strategi yang sesuai dengan kultur yang ada, menyusun proposal, strategi dan taktik untuk menyelesaikan masalah.